Shalom, perkenalkan nama saya Aido Romualdo Pardosi dari Fakultas Hukum dengan NIM 2207 1010 1231. Halo semuanya, perkenalkan saya Ricky Julius Christian, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. NIM 160210204129. Shalom, perkenalkan nama saya Yolanda Naomi Martina dengan NIM 220910302036. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Shalom semua, perkenalkan saya Irmia dengan NIM 2207 10101145 dari Fakultas Hukum. Salam, perkenalkan nama saya Melanie Krisyanti, NIM 200910301063, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dalam pembahasan kali ini, kami akan mengangkat kasus polemik penyegelan gereja dan intoleransi beragama di Kabupaten Bogor. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Kasusnya bermulai pada Juli 2006, yaitu pemerintah Kota Bogor menerbitkan izin mendirikan bangunan atau biasa kita sebut dengan IMB nomor 645.8-372-2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama Gereja Kristen Indonesia yang biasa disebut dengan singkatan GKI. Pengadilan yang terletak di Jalan KH Abdullah bin Nuh nomor 31 tersebut yang bertepat di Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kemudian di sekitar tahun 2007, yaitu bulan Januari sampai Februari, pihak gereja memulai kegiatan izin pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor tersebut. Saat peletakan batu pertama, gereja tersebut dihadiri pula oleh Wali Kota Bogor, yaitu Dian Budiarto. Pada bulan Maret sampai Desember tahun 2007, masyarakat mulai resah dan menyalurkan aspirasi melalui demo-demo bersama ormas-ormas Islam. DPRD Kota Bogor meninjau lapangan dan mengadakan dialog bersama pihak gereja dan ketua RT setempat. Terakhir, keputusan ini dilakukan untuk memberhentikan gereja dengan status quo. Di tahun 2018, masalah GKI Yasmin masuk ke ranah peradilan. Forum warga Curug Mekar membuat surat permohonan pembatalan IMB pembangunan gereja ke Dinas Tata Kota Pemkot. Kemudian Dinas Tata Kota mengeluarkan surat pembekuan IMB pembangunan gereja yang akhirnya digugat oleh pihak gereja ke PT UN Bandung. Terkait pembekuan IMB berlanjut hingga tahun 2009. Anehnya, kasasi yang diajukan oleh Pemkot Bogor tidak memenuhi syarat formal dan ditolak oleh Mahkamah Agung karena yang menjadi objek gugatan adalah keputusan pejabat daerah. Sekitar Maret tahun 2009 terjadi lagi kegiatan pembangunan gereja, kemudian didemo oleh warga Muslim Curug Mekar yang berujung pada pemasangan spanduk penolakan warga dan penutupan akses area pembangunan gereja. Kemudian Maret 2010, Pemkot Bogor membekukan IMB GKI Yasmin dan melakukan penyegelan lokasi gereja di Jalan Abdul bin Nuh. Pada Agustus 2010, berdasarkan keputusan Ombudsman RI, Pemkot Bogor melepas segel GKI Taman Yasmin, dan pelepasan segel itu hanya berlangsung selama 1 hari. Dan kemudian aparat Satuan Kepolisian Pamong Praja atau Satpol PP kembali melakukan segel terhadap GKI Taman Yasmin. Kemudian terbitlah surat keputusan Wali Kota Bogor nomor 645.45/137 tahun 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor nomor 645.8/372 tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh nomor 31, Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor. Hal ini didasari atas kondisi munculnya penolakan sebagian warga, adanya pemalsuan kasus pidana atau pemalsuan persetujuan warga, dan menindaklanjuti hasil rapat musyawarah pimpinan daerah Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011.
Adapun yang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan adalah pemerintah Kota Bogor telah memberikan hibah lahan kepada pihak Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin, dan Menak melihat hibah lahan yang dilakukan Pemkot Bogor untuk GKI Yasmin sebagai solusi dan sekaligus menandai selesainya persoalan pendirian rumah ibadah GKI Yasmin yang sudah berlangsung 15 tahun terakhir. Hibah lahan untuk GKI Yasmin ini diserahkan oleh Wali Kota Bogor sendiri, yaitu Bima Arya pada tanggal 13 Juni 2021. Menurut Arya Bima, penyelesaian sengketa GKI Yasmin ini berlangsung secara damai dan tanpa ada paksaan. Prosesnya juga dengan melibatkan banyak pihak-pihak yang semuanya dalam posisi yang setara untuk mencari solusi yang bersama. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mendukung pembangunan rumah ibadah baru untuk Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di Bogor. Hal ini juga menandai akhir dari 15 tahun polemik penyegelan gereja dan intoleransi di kabupaten ini. Sebagai solusi dari polemik berkepanjangan ini, pemerintah Kota Bogor telah memberikan IMB GKI Yasmin dengan tanah seluas 1.668 meter persegi di Jalan R. Abdullah bin Nuh, Cilendik Barat, Bogor pada 8 Agustus lalu. Lokasi baru pembangunan GKI Yasmin ini berjarak sekitar 1 km dari lokasi lama. KPR selalu memberikan pendampingan untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur mediasi yang panjang. Lebih lanjut, pihak Pemkot Bogor dan pihak gereja telah mensosialisasikan upaya penyelesaian melalui jalur internal, yaitu Zoom meeting dengan jemaat 4.000 orang. Untuk mencegah hal itu terjadi kembali, dapat dilihat pada rumusan peraturan yang telah dikeluarkan sejak zaman Soekarno yang tercantum dalam pasal 1 UU nomor 1 PNPS 1965. Perilaku intoleransi harus dihilangkan dengan cara menumbuhkan rasa toleran pada setiap masing-masing individu. Dalam konteks ini, Makassar menyampaikan bahwa salah satu strategi yang paling efektif untuk menumbuhkan toleransi dan saling kesepahaman adalah dengan cara memperbanyak ruang dialog antar komunitas. Dialog antar komunitas dengan latar belakang yang berbeda tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Melalui dialog ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling mengerti, memahami, mengetahui pengalaman, serta informasi yang berbeda yang selama ini tidak mereka ketahui. Sehingga akan muncul sikap toleransi terhadap perilaku dan pendapat yang berbeda dengan apa yang mereka pahami selama ini. Hasil kesimpulan dari kelompok kami menyatakan bahwa ini belum ideal. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami intoleransi beragama, terkhusus dalam beribadah dan pendirian rumah ibadah. Walaupun dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, ini belum tentu bisa menjamin intoleransi yang ada di Indonesia, termasuk intoleransi beragama, akan berakhir begitu saja. Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, ada 5 cara. Yang pertama, tidak memaksakan ajaran sendiri. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang ketiga, tidak menghina atau merendahkan agama orang lain. Kemudian, yang keempat, menjaga silaturahmi atau hubungan baik dengan penganut agama yang berbeda. Dan yang kelima, tidak melakukan diskriminasi terhadap penganut agama lain. Nah, itu tadi pembahasan kelompok kami mengenai polemik penyegelan gereja dan intoleransi bersama di daerah Bogor. Apabila ada kekurangan atau kesalahan informasi serta kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Shalom.